Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala lakum dinukum waliyadin. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, sebagaimana flyer yang diposting atau di-share, insyaallah kita akan membahas lanjutan surah Al-Kafirun dengan korelasi. Nah, jadi dengan korelasi yang momen-momen saat ini kita sedang laksanakan atau hadir di waktu sekarang, yaitu pada bulan Muharram. Dan kita sudah menginjak pada tanggal 7 Muharram, betul ente? Tanggal 7. Enjing tanggal 8 Senin, tanggal 8 Rabu gitu. Nah, di etangna naon namina teh enjing kaping 7, enjing ngade kaping, ya betul. Nah, sekarang tanggal 7 Muharram. Jadi pada bulan Muharram ini banyak di antara umat muslim yang menjadikan bulan Muharram momen-momen yang istimewa. Tapi ada beberapa hal yang akan menjadi catatan besar. Sebetulnya bulan Muharram itu, apa yang membuat bulan Muharram itu istimewa, kan gitu. Kalau mengukur bulan Muharram itu istimewa karena tahun barunya, Bu, Pak, sebetulnya tidak ada keistimewaan sama sekali. Kalau hanya keistimewaan, dianggap keistimewaan bulan Muharram itu tanggal 1 atau tahun baru. Karena Muharram itu bukan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai tahun baru Islam. Jadi kalau kita melihat hijrahnya Rasul, malah Rasul hijrahnya bukan bulan Muharram, tapi Rasul hijrahnya itu adalah Rabiul Awal, gitu. Ketika hijrah ke Madinah. Nah, jadi Muharram itu ditetapkan oleh khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengganti Rasul Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab, untuk menentukan gitu pergantian setiap tahun, untuk menggantikan dan mengetahui tanggal yang ada di Hijriah nanti. Nah, itu sejarahnya kita tidak akan bahas lebih jauh. Bulan Muharram itu ditetapkan bukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bulan Muharram tanggal 1 itu sebetulnya tidak ada keistimewaan, bukan gitu. Bahkan untuk perayaan-perayaan yang sekarang oleh umat muslim sebagian itu tidak ada syariatnya dan tidak ada perintahnya sama sekali. Kemudian di kita dengan perayaan yang berbeda-beda. Bahkan dulu ada juga yang memakai perayaan bulan Muharram itu dengan perayaan nanti tanggal 10 dengan mengadakan ritual-ritual dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bulan Muharram ini disikapi dan dianggap istimewa oleh siapa saja, kan gitu. Ternyata bukan hanya umat Islam. Nah, nanti kita akan mengukur standar. Apa yang menjadi standar keistimewaan bulan Muharram bagi kita? Nanti ada standar bulan Muharram istimewanya bagi orang-orang jahiliyah, ada standar keistimewaannya bagi kita sebagai umat muslim. Nah,
Baik, kita lihat di dalam makalah. Nanti akan kita korelasikan dengan lanjutan surah Al-Kafirun yang sedang kita bahas, yang dimana menjadi penjelasan penting bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbeda dengan orang-orang kafir dan tidak pernah mau sama dengan orang-orang kafir. Nah, saya memberikan judul hikmah disyariatkannya saum Muharram, ya, berbeda dengan kemarin pembahasan. Nah, ibu-ibu tidak hadir ya, karena bersih ibu-ibu kemarin betul-betul bersih gitu kan. Nah, jadi berat sabelah kemarin gitu, jadi rada dengdek gitu kan ya gitu. Nah, jadi kemarin kita membahas berkaitan rambut dan jenggot, kemudian bagaimana menyemir atau mewarnai rambut. Nah, kemarin kita bahas beda hikmah, nanti hukum yang ditetapkan oleh Rasul ada ilat, sebab, ada hikmah gitu. Kalau ilat, ketika dulu ada sebabnya, kalau sekarang sudah tidak ada, maka hukumnya tidak berlaku lagi, Pak. Tapi kalau saum Muharram, dulu ada, sampai sekarang pun tetap ada. Gitu. Nah, maka bukan disebutnya ilat, tapi hikmah, meskipun nanti ada perubahan. Kalau sebabnya karena ilat, pasti hukum itu tidak akan berlaku lagi sekarang. Kalau misalkan ternyata Yahudi dan Nasrani tidak melaksanakan lagi saum Asyura atau saum pada tanggal 10 Muharram. Nah, itu kaitannya berbedaan dengan kemarin, yang dimana sikap Rasul tidak mau sama dengan orang kafir, diantaranya berbeda warna rambut. Begitupun nanti hukum kumis dan jenggot, Bu. Gitu ta. Hukum kumis dan jenggot. Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot. Kenapa? Kan gitu. Alasannya nanti dibahas gitu. Jadi banyak sekali kaitan-kaitan berkaitan dengan bagaimana sikap Rasul yang tidak mau sama dengan orang kafir gitu. Nah, ini kenapa saya panjang lebar membahas sampai beberapa pertemuan dan tidak bisa kita bahas hanya satu kali pertemuan. Ini teh, Bu, untuk persiapan kita mumpung orang masih kene aya gitu. Proses memperbaiki amal yang dikhawatirkan nanti ketika kita meninggal, kalau sekarang kita tidak perbaiki, bilih tadi aku ku Rasul gitu kan. Karena ternyata kita banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Padahal Rasul bersikap dari sejak dulu tidak pernah mau sedikit pun sama dengan orang-orang kafir. Tidak mau Rasul. Nah, maka saya mencoba untuk membahas dengan panjang lebar yang dikhawatirkan apa yang saya sampaikan Rasul tidak pernah mau dengan orang-orang kafir bisi majarkan bohong, maka saya buktikan dengan berbagai macam riwayat sikap-sikap Rasulullah terdahulu gitu, sebagai pelajaran untuk kita semuanya, dibuktikan oleh dalil-dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan rambut dan mewarnai rambut, tapi bab kumis sareng jenggot mata acan gitu. Nah, kemudian karena momennya sekarang kita pas gitu, berkaitan dengan Muharram, maka kita akan membahas dulu hikmah disyariatkannya saum Muharram. Baik, kita lihat di dalam makalah, di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah telah menetapkan bahwa dari 12 bulan dalam kalender Komariah atau Hijriah, ada 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan terhormat, yaitu bulan yang haram teh apa? 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Hal itu juga dipertegas dan diperjelas oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Nah, hadisnya menjelaskan bagaimana Rasulullah menyampaikan sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Rasul menjelaskan as-sanatu dalam 1 tahun itu isna asyara syahron, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau yang dihormati. Nah,
Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu tidak dijelaskan bulana mana wae gitu. Kita bisa mengetahui 4 bulan itu di dalam hadis. Rasul menyebutkan, nah, bulana apa saja? Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Bulan yang haram itu, yang pertama Dzulqa'dah, yang ketiga, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Nah, sekarang kita sudah menginjak bulan Muharram, bulan yang dihormati, yang dimana bulan itu ternyata memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Saya sering menjelaskan berkaitan dengan 4 bulan ini. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan menganggap bulan yang mulia itu hanya bulan Ramadan saja, kan gitu. Karena setelah bulan Ramadan menanti berbagai macam bulan yang ternyata tidak kalah keistimewaannya dengan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Muharram. Nah, itu sudah dijelaskan oleh saya. Dan kita akan coba lihat berkaitan dengan bulan Muharram. Ternyata keistimewaan bulan Muharram bukan dianggap hanya oleh orang Islam saja, Bu. Tapi bulan Muharram juga istimewa dianggap oleh orang-orang non-Muslim, Yahudi dan Nasrani, bahkan oleh orang kafir Quraisy jahiliyah dulu, gitu. Nah, coba kita lihat di dalam makalah keistimewaan bulan Muharram dalam pandangan orang-orang jahiliyah. Kehormatan keempat bulan ini diakui bahkan dijaga oleh orang Arab pada masa jahiliyah, hingga mereka tidak mau membalas, bahkan membunuh orang yang membunuh orang tua mereka ketika bertemu pada bulan-bulan itu, gitu. Jadi kalau ada terjadi pembunuhan terhadap saudaranya dan bertemu dengan bulan 4 ini, Bu, orang kafir ngabalasna dipending heula gitu. Orang jahiliyah teh dulu teh moal waka ngabalas. Kenapa? Karena sudah masuk pada bulan yang dimuliakan. Jadi orang-orang jahiliyah juga dulu sudah menganggap bulan 4 ini adalah bulan yang mulia. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan. Kalaupun terjadi pembunuhan sebelum 4 bulan ini, maka pas badai ngabalas menginjak pada 4 bulan ini eureun heula gitu. Engkewe tungguan gitu. 3 bulan deui gitu kan. Nah, orang jahiliyah sampai seperti itu. Jadi menganggap bulan itu adalah bulan yang mulia oleh orang-orang jahiliyah juga. Jadi Pak, Bu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sudah ada nama-nama bulan teh. Dari dulu oge tos aya gitu. Muharram sudah ada sebelum Islam ada. Ramadan sudah ada sebelum Islam ada. Karena penamaan bulan-bulan itu dilihat dari kondisi, gitu kan, keadaan, gitu kan. Nah, penamaan-penamaan bulan teh termasuk Masehi juga. Masehi mah kan nama-nama bulan oge diambil dari nama-nama dewa kan gitu. Diambil dari nama-nama dewa. Kalau Masehi mah gitu. Nah, karena kita juga punya kalender, ulah dugikeun urang teh ngahilapkeun kalender urang. Maka minimal di bumi ge tos sayogi, Bu, kalender Hijriah teh. Jadi jangan sampai terlalu fokus ke kalender Masehi. Meskipun kenapa kita memakai kalender Masehi? Karena di negara kita memakai kalender Masehi itu menjadi satu hal yang ditetapkan gitu, termasuk penanggalan libur, penanggalan gajian kan di kalender Masehi, entah di kalender Hijriah itu dalam urusan keduniaannya. Nah, sedangkan dalam urusan syariat kita tidak bisa terlepas dari kalender Hijriah gitu. Maka harus ada di rumah teh kalender Hijriah ulah dugikeun kata ayat. Karena itulah kalender kita. Nah, Bu, jadi 4 bulan itu juga dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mereka tidak mau membalas.
pembunuh yang membunuh orang tuanya kalau sudah menginjak pada 4 bulan itu. Ayeuna orang umat muslim yang dijelaskan oleh Allah yang sedemikian rupa jelasnya. Orang kafir wae dulu menganggap bulan itu teh mulia, hanya saja landasannya berbeda. Kalau kita jelas karena Allah lah yang menjelaskan, Rasul lah yang menjelaskan. Maknya orang pada jong wae ketika menginjak pada 4 bulan ini dosa anger gitu kurang dilakukan. Ibadah tidak pernah meningkat. Nah, itu yang dikhawatirkan. Padahal pada 4 bulan ini ketika kita sudah menginjak, nilai pahala itu lebih besar dan nilai dosa pun dicatat oleh Allah lebih besar lagi gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Penghormatan bagi ke-4 bulan ini menunjukkan adanya sesuatu yang istimewa. Salah satu di antara keistimewaannya yaitu bulan Muharram, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa, jadi Pak, Bu, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis, bukan meriwayatkan hadis dari Bani Israel serang Yahudi, kade, pilih lepat salah, pilih lepat hartos gitu. Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan meriwayatkan hadis dari Bani Israel atau Yahudi, sanes gitu, atau Nasrani. Tapi Imam Bukhari itu meriwayatkan informasi tentang keadaan dulu di mana ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan momen pada tanggal 10 Muharram di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun gitu. Nah, kan nanti yang kita ketahui saum pada bulan Muharram itu tanggal 10. Nah, ternyata Pak Bu, tanggal 10 itu dianggap istimewa juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mengatakan bahwa tanggal 10 Muharram itu bertepatan di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya gitu. Tah eta teh tepat pada tanggal 10 sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan tanggal 10 itu menjadi hari yang istimewa. Nah, maka orang Yahudi dan Nasrani menyebut bulan Muharram istimewa itu karena terjadinya itu. Tangke mah benten sareng urang. Jadi kade tekengeng sami gitu kan. Ari urang mah menganggap Muharram istimewa itu bukan karena diselamatkannya Nabi Musa dari bala tentara Fir'aun, bukan. Tapi nanti akan menjadi penjelasan untuk kita pilih lepat persepsi. Ayo sami jeung Yahudi Nasrani atau hari itu mah menganggapnya gitu. Nah, begitu Pak, Bu. Jadi kenapa orang Yahudi dan Nasrani, begitupun orang-orang jahiliyah memuliakan bulan-bulan itu, diantaranya yaitu Muharram, Yahudi dan Nasrani mah menganggap istimewa bulan Muharram itu karena pada bulan Muharram itu tepatnya tanggal 10 itu terjadi penyelamatan Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis. Coba kita lihat, Bu. Ani Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala qadiman nabiyyu, tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faro'al Yahuda, ternyata beliau melihat orang-orang Yahudi tasumu. Nah, Bu, Pak. Jadi, ketika Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, Rasul memperhatikan gitu. Tahun pertama hijrah ke Madinah teh, Rasul melihat orang-orang Yahudi teh saum pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Tasumu yauma Asyura, orang Yahudi saum pada hari ke-10 atau tanggal 10. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya. Nah, mahadza,
naon ieu teh kan gitu. Amalan naon orang Yahudi teh. Nah, kenapa Rasul bisa seperti itu, Bu? Pak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum tanggal 10 Muharram itu sudah dilaksanakan sejak dulu sebelum adanya syariat Ramadan. Dan saum pada tanggal 10 Muharram awalnya hukumnya wajib. Jadi ketika Rasul masih di Mekah, Rasul itu sudah saum. Nah, diantaranya adalah saum tanggal 10 Muharram. Tos biasa Rasul teh. Tapi ketika hijrah ke Madinah, ternyata Rasul melihat orang-orang Yahudi oge saum sami. Nah, orang-orang Yahudi teh saum kan gitu. Mahada apa ini kan gitu. Saum naon? Ngalakukeun naon aranjeun teh. Nah, maka qalu mereka menjawab orang Yahudi, yaumun solihun. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasomahu Musa. Jadi orang Yahudi menganggap, Pak, Bu, bahwa hari itu adalah hari yang soleh. Nah, punten. Ini pameh tadi dipotong, diseratnya teka tinggal. Ini tadi dipotong. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus tahu. Ketika Bapak Ibu menyebutkan bulan Muharram bulan nu bagus, istimewa, naon istimewanya gitu. Hari jawabannya teh beda tahun baru gitu. Lepat. Karena keistimewaan bulan Muharram bukan karena tahun barunya. Apalagi kalau dengan alasan, nah Bapak Ibu merayakan tahun baru, manyari Masehi dirayakan tahun baru Islam itu. Tuh kan, tos hoyong siga deui orang-orang Nasrani kan gitu. Kan begitu. Nah, orang-orang Yahudi itu menyebutkan hadza, nah, hadza yaumun solihun. Anggapan orang Yahudi mah hadza yaumun solihun. Kenapa mereka menganggap bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang soleh, hari yang bagus, hari yang istimewa? Karena mereka mengetahui atau mereka menganggap pada tanggal 10 Muharram itu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun gitu. Maka mereka mengatakan bulan Muharram itu bulan istimewa khususnya tanggal 10. Fasomahu Musa, kata mereka Nabi Musa mensaumi tanggal 10 itu. Itu anggapan orang Yahudi. Nah, engke urang oge dasarna, nah ibu saum tanggal 10 karena Nabi Musa saum pada tanggal 10 itu. Lepat oge ngawaler gitu. Salah. Karena bukan itu nanti kita mah yang menjadikan tanggal 10 Muharram atau Muharram itu istimewa. Sok gera. Rata-rata umat Islam ketika menganggap Muharram istimewa pasti taros kunaon istimewana tahun baru gitu. Betul kan? Nah, itu tahu urang mah teu kenging kitu ngawalerna. Karena disebutnya Muharram istimewa teh ada dasarnya, tapi bukan ini.
Kalau kita menyebutkan istimewanya bulan Muharram tanpa ada dasar, da orang Yahudi oge menyebutkan Muharram ge istimewa. Nasrani juga istimewa. Bahkan orang jahiliyah pun sama, menganggap Muharram juga istimewa karena salah satu dari 4 bulan yang diharamkan. Tuh, badai kumaha urang kan kalau begitu. Kalau hanya sampai karena istimewa, berarti tos sami deui urang Yahudi sareng Nasrani sareng urang. Dan tidak boleh kita sama. Nah, nanti yang akan membedakan adalah dasarnya. Kenapa kita menganggap bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, peristiwa ini diperingati oleh kaum Yahudi dengan melaksanakan saum pada tiap tanggal 10 Muharram yang disebut saum Asyura. Yang disebut dengan saum Asyura. Asyrun gitu dina kata asrun 10 asrun teh. Terus Pak, bahkan mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Nah, kesalahan yang lain, orang Yahudi dan orang Nasrani selalu menganggap setiap ada momen yang luar biasa dijadikan momen hari raya. Begitu. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani ketika ada momen-momen tertentu yang istimewa, maka mereka akan menjadikan hari raya. Termasuk orang Yahudi juga pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, gitu kan? Mereka mengatakan, kalaulah itu anaon lamun segma eta teh aya di manehna, gitu, kejadian eta, pasti orang Yahudi mah bakal ngajantenkeun hari raya. Naon cenah eta teh? Ketika terakhir turunnya ayat Quran, yaitu surah Al-Maidah. Sampai tahu orang kafir ge surah naon, ayat naon anu terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi mah, wah lamun datang ke urang mah eta teh dijadikeun hari raya gitu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu gitu, terangan Umar bin Khattab oge dengan kejadian itu. Tapi kenapa tidak mau menjadikan hari raya? Data aya parentah napa? Jadi kita mah tidak bisa menjadikan momen-momen tertentu dijadikan selalu hari raya kalau tidak ada perintahnya. Umat Islam mah hari rayanya hanya 2, kan gitu. Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu hari raya orang. Nah, orang melaksanakan karena memang diperintahkan. Sehingga dijadikanlah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha teh gitu. Ayeuna misal ada satu kejadian dalam kehidupan Bapak Ibu gitu. Punten pragrab gitu kan. Di ketinggian puluhan meter. Itu maut itu. Luar biasa. Misal ya mah, misal gitu kan, misal ya mah. Jatuh dari ketinggian puluhan meter. Selamat. Padahal ragrang gitu. Wah, langsung atuh. Momen itu teh dijadikan hari raya. Hari kejatuhan gitu kan. Momenan bahkan dirayakan setiap tahun sekali. Boleh? Tidak boleh. Kata ayah parentahna tidak seperti itu. Ya tinggal mensyukuri we. Hari syukurna kudu tahun sekali nyante gitu kan. Syukur mah setiap saat. Nah itu contohnya seperti itu. Nah orang-orang Yahudi mah gitu Bu. Kebiasaannya selalu menjadikan momen-momen tertentu dijadikan hari raya oleh mereka gitu. Nah kemudian coba kita lihat hal ini diterangkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kana yaumu Asyura tu'azzimuhul Yahudu wa tattakhiduhu idan. Hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya hari raya.
Nah, kalau melihat dengan kejadian ini, berarti sami henteu saumna orang Yahudi sareng Rasul, Bu? Sami henteu saumna Yahudi sareng Rasul? Sami kan? Nah, Rasul sejak dulu sudah saum. Setiap bulan Muharram tanggal 10, pas dongkap ke Madinah, ternyata Rasul melihat orang Yahudi juga saum tanggal 10 Muharram. Berarti sama? Sama antara orang Yahudi dan Rasulullah SAW melaksanakan saum tanggal 10 Muharram. Makanya Rasul bertanya gitu, naon eta teh kan gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam riwayat yang lain, hina soman nabiyu sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum yauma asyura, pada hari Asyura, wa amarona, dan beliau memerintah saum kepada para sahabat bisiyamihi, untuk saum pada hari ke-10. Nah, ketika datang pada Madinah atau ketika datang ke Madinah dengan kejadian itu, para sahabat interupsi itu. Apa interupsinya para sahabat? Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasul, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Gitu, Bu. Enten naon namina teh? Yaumun tu'adzimuhu. Hari orang-orang Yahudi dan Nasrani mah menganggap bukan hanya soli, tapi agung. Yaumun tu'adzimuhu. Yaumun tu'adzimuhu. Orang Yahudi mah sudah menyebutkan hari itu soleh, kemudian juga hari itu agung. Kan gitu. Kalau ditanya nanti oleh orang Yahudi, cenah menyebutkan istimewa, soleh dan agung gitu. Kunaon? Pasti ngajawabnya bukan tahun baru Islam, Bu. Wah, orang Yahudi menyebutkan istimewanya Muharram itu tahun baru Islam. Wah, pasti jawabannya karena itu. Di mana tanggal 10 itu diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Gitu. Kemudian watat takhiduhu idan. Ke orang Yahudi dijadikan hari itu idan. Hari raya. Kenging di mana orang Yahudi tiba-tiba menjadikan hari itu hari raya dan diperintahkan. Tahu urang mah teu tiasa gitu. Kalau menjadikan satu momen tiba-tiba kurang dijadikan hari raya. Kita mah sesuai dengan aturan dulu. Aya parentanan teu kan gitu. Ada anjurannya tidak. Kalau tidak ada, ya tidak. Ustaz cenah kumaha hari 17 Agustus gitu kan. 17 Agustus yang dirayakan setiap tahun. Para ulama mah sepakat itu mah urusannya dunia, tidak ada kaitan dengan akidah gitu. Tapi ketika perkara dunia itu sudah menyeleweng dalam syariat, kurang tong dituturkeun gitu. Contoh, bapak-bapak nganggo daster. Itu mah tong dituturkeun. Tidak boleh seperti itu. Jadi jangan, berarti sudah menyeleweng dari syariat. Karena haram kan, laki-laki menyerupai perempuan. Wah, suur atuh sok. Mata upami pahlawan hirup keneh ningali begitu. Aduh. Makanya ngarayakeun teh kieu gitu kan. Dan perlombaan pun ternyata banyak yang melupakan pengorbanan pahlawan. Jadi intinya kalau 17 Agustus itu tidak ada kaitan dengan syariat itu mah, tapi keduniaan. Tapi ketika urusan dunia sudah ada yang menyeleweng gitu kan, maka itu yang harus kita jauhi gitu. Seperti itu.
Jemburing masih kene aya we gitu kan. Tos diwartosan kade tong nganggo daster dilaknat ku Allah sareng ku Rasul. Der we isukna teh aya we make daster ya. Anu main bola teh gitu. Nah, maka daripada urangna anu kacandakeun cilakana mending keneh urang teu ulu biung dalam urusan itu. Bukan berarti kita tidak merayakan, bukan berarti kita tidak bahagia dengan 17 Agustus. Tapi kita memiliki cara yang lain untuk menjadikan kemerdekaan ini agar terus merdeka. Gitu, salah sawiosna. Nah, kemudian kita lihat Pak, saum ini pun dilaksanakan oleh kaum Nasrani dan musyrikin Quraisy pada masa jahiliyah dengan alasan masing-masing. Dengan keterangan-keterangan tersebut, jelaslah bahwa bulan Muharram dianggap istimewa oleh kaum jahiliyah, Nasrani, dan Yahudi karena adanya sesuatu yang dianggap penting oleh mereka sehingga mereka memperingatinya dengan melaksanakan saum tiap tanggal 10 Muharram yang disebut saum Asyura. Kebiasaan Yahudi dan Nasrani dalam memperingati peristiwa-peristiwa penting, khususnya bulan Muharram, berasal atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap sebagian Muslim, gitu. Jadi kebiasaan yang dibiasakan ke orang Yahudi dan Nasrani teh, itu teh aya oge pengaruhna teh ke umat Muslim teh. Di antaranya adalah kelompok tertentu yang menganggap tanggal 10 Muharram juga istimewa, yaitu oleh kelompok Syiah. Jadi, pertama, orang Syiah menganggap bahwa bulan Muharram dianggap sebagai hari bersejarah, yakni terbunuhnya Husain di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram. Sehingga diperingati oleh orang-orang Syiah dengan cara yang berlebihan, bahkan melanggar syariat Islam, yaitu memakai pakaian hitam-hitam. Hari urusan memakai pakaian hitam nama tenanawan bu gitu kan, boleh-boleh saja. Cuman ketika ditetapkan dalam momen itu, berarti kan sudah membuat aturan kan? Padahal Islam tidak menetapkan harus memakai pakaian hitam pada tanggal 10. Jadi sadayana nganggo acuk hidung, ibu-ibu nganggo acuk hidung diluhur duikeun ka handap teh gitu. Tanggal 10 Muharram, sehingga naon namina teh pada 10 Muharram sehingga diperingati oleh mereka dengan cara yang berlebihan melanggar syariat, yaitu memakai pakaian hitam-hitam, berkabung teh naon, meratap bersedih gitu, berlebih-lebihan gitu meratapna teh. Nah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu bari nyanyi, bari membaca syair-syair untuk meratapi Husain, kematian Husain, cucunya Rasul, putrana Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan memukul tubuh hingga berdarah. Kaping 10 teh ngumpul di lapang atau di tempat tertentu. Nah, di Indonesia itu biasanya acarana di gereja. Di Indonesia mah sok gara acara Syiah setiap tanggal 10 Muharram. Tinggal we, pasti we ke gereja. Da ka masjid mah teu aya piano. Di gereja mah aya piano. Da nyanyi atuh. Nyanyian syair-syairna teh syair-syair anu naon namina teh kesedihan-kesedihan tentang kematian Husain sambil memukul-mukul badan. Nah, waktu naon namina teh lilikuran urangnya. Nah, ditontonkeun ka bapak-bapak bagaimana kekejian atau kekejaman orang-orang Syiah terhadap diri mereka untuk memperingati tanggal 10 Muharram. Aya anu nenggel, aya nu kanu ieu sampai berdarah, aya oge anu ku peso. Nah, aya oge anu bentukna rante, pesona seueur, kemudian dikepruk-keprukkeun kanu tonggong. Aya oge nu nganggo pedang. Bu, Pak, itu mah sadis pisan eta mah. Nganggo pedang teh.
Kanu tonggong, tek, sakali mah biasa, kedua kalinya dewal. Nah, aya oge anu nganggo tembakan. 2 kali langsung itu. Dan anggapan mereka, semakin banyak darah yang keluar, mereka akan semakin besar kemungkinan bersama dengan Husain di surga. Gitu. Nah begitu. Nah itu Syiah. Gitu kan, tanggal 10 Muharram. Jadi banyak gitu kan kelompok-kelompok yang menganggap Muharram itu istimewa dengan dasar masing-masing. Kemudian demikian pula tanggal 25 Muharram sebagai peringatan terbunuhnya Ali Zainal Abidin. Nah, salah satu imamna Ali Zainal Abidin teh gitu. Wah, pokoknya mah banyak Pak, banyak ritualnya si ama tanggal 10 Muharram teh. Salatna kan gitu si ama cirina teh. Salatna nganggo taneuh. Bade sujud teh taneuhan gitu. Sebatna teh tanah Karbala. Tanah suci gitu. Tanah Karbala si Ahmad. Begitu. Anu upami nuju ngumpul kieu moal katinggal Pak. Wah, karena mereka memiliki akidah takiyah, ngabohong. Jadi ngabohong teh janten pahala mana. Upami ngahijina sareng urang. Sian. Mandi kotoran eta teh. Kotoran saha? Kotoran ustadna. Imamna. Jadi kotoran imam, Mbak. Jadi kotoran imam itu dianggapnya suci. Meminum air seni pokoknya mah gitulah itu banyak. Bila kita percantan buka we dinu kitabna Al-Kafi aya gitu. Upami sampai ka makam hoyong ka makam Abu Lu'lu'ah. Terang makam Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu adalah yang membunuh Umar. Orang Yahudi. Abu Lu'lu'ah. Tapi ke orang Syiah mah makamnya dimuliakan. Karena Umar mah dianggapnya ke orang-orang Syiah mah sesat, finar di neraka. Itu ke orang Syiah. Jadi yang membunuh Umar teh dimuliakan. Upami bade ka makamna, wah, jadi ziarahna teh ka Abu Lu'lu'ah dan lain sebagainya. Celah, itu orang-orang Syiah. Kemudian B, sebagian orang ada yang menganggap bahwa bulan Muharram itu adalah bulan keramat. Sehingga melakukan berbagai macam acara dan upacara seperti bubur suro. Aya keneh bubur suro. Jadi bubur suro tanggal 10 batur saum dia nggak bubur, nggak bagi-bagikan bubur. Nah, bubur suro, wah pokoknya mah segala ayanya dilebat bubur nate. Gitu. Seperti itu. Ini tanggal 10 teh. Batur saum dia nggak bagi-bagi bubur gitu kan. C. Sebagian menganggap bulan Muharram sebagai bulan hijrahnya Rasul ke Madinah sehingga diperingati dengan berbagai macam cara dan upacara yang beragam. Nah, maka dikrosek deh ku Bapak, apakah betul Rasul itu hijrah ke Madinah itu di bulan Muharram? Nah, gitu. Tinggal. Oke, kurang kebut Keistimewaan bulan Muharram dalam pandangan Islam. Nah, ayeuna masuk. Sejatinya, bagi kaum muslimin, bulan Muharram dianggap istimewa bukan karena adanya satu peristiwa sebagaimana orang Yahudi anggap gitu, yaitu kejadian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Tapi karena ada syariat yang ditetapkan oleh Allah, yakni pelaksanaan saum sunnah. Nah, itu urang mah, Pak, yang menjadikan bulan Muharram itu menjadi istimewa. Apa jawabannya? Karena ada ketetapan syariat, yaitu saum sunnah. Itu walerana teh. Nyata upami ditaros, ibu-ibu sareng bapak-bapak, kenapa bulan Muharram istimewa? Karena ada ketetapan syariat, yaitu saum sunnah. Artinya, nah itu umat Islam. Jadi sanes tahun baru, gitu. Mumpung ayeuna rada diluruskeun gitu buta.
Isin, mungkin waktu penaksalan Rasulna orang teh gitu. Waktu ditaros, nah kenapa menganggap bulan Muharram istimewa? Tahun baru atuh kan gitu. Isin atuh, kata ayah kaitanna sareng tahun baru Muharram istimewa, bukan karena tahun barunya. Pada mulanya, yaitu ketika tahun pertama setelah Rasul melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada bulan Rabiul Awal, Bu. Sanes bulan Muharram. Saum ini hukumnya wajib dulu teh. Sataacan Rasul hijrah ke Madinah teh. Rasul sudah melaksanakan saum tanggal 10. Nah, baru setelah datang kewajiban saum bulan Ramadan, pada tahun kedua hijrah Rasul di Madinah, saum ini beralih hukumnya menjadi sunnah. Dan pada mulanya saum ini dilaksanakan hanya 1 hari, yaitu tanggal 10. 1 hari kawit nama. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat telah merasa kurang nyaman melakukan saum yang sama persis dilakukan oleh kaum jahiliyah, Yahudi dan Nasrani, maka beliau mencanangkan naon? Nah, menetapkan, mencita-citakan, merencanakan gitu kan? Gitu ta. Mencanangkan untuk melakukan perbedaan. Nah, di sini sudah jadi clue, Bu. Kenapa pentingnya lakum dinukum waliyadin kita pahami? Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Jadi Rasul tidak pernah sedikit pun terpengaruh dalam budaya orang-orang Kristen, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Bahkan sikap ini jelas. Kalaulah tidak menjadi masalah, gitu kan? Rasul saum tanggal 10 seharusnya tidak perlu dirubah, Bu. Sami sareng orang Yahudi dan Nasrani teh. Kenapa Rasul repot-repot harus merubah kan gitu? Alasannya karena sama persis dengan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi para sahabat dan Rasul itu sangat tidak mau sama ibadahnya. Iya orang umatnya gitu. Begitu banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kurang ayeuna cobi untuk merubah gitu. Jadi sedikit demi sedikit memperbaiki citra kita sebagai umat Rasul, jangan sampai sama dengan orang-orang kafir. Karena Rasul pun begitu menjaga diri. Nah, hadisnya kita lihat, An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, lama soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum yaumu Asyura, pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, wa amaro bisyamihi, dan beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan saum kaping 10 Muharram. Kemudian para sahabat interupsi, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasul, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, butuh. Kalau tidak menjadi masalah, Rasul mual ngarobih. Tapi karena itu merupakan masalah besar, instruksi para sahabat direspon ku Rasul. Bagaimana responnya? Kata Rasul, faida kana amul mukbili. Nah, nanti tahun depan insya Allah sunnah yaumat tasi'ah, kita akan saum pada tanggal 9-nya. Akhirnya yang awalnya saum tanggal 10 hungkul dirubah oleh Rasul menjadi 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi ibu-ibu, oke, ayeuna Muharram cirian di nu kalender teu kenging hilap. Syariat saum sunnah pada bulan Muharram sebagai keistimewaan bulan Muharram yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. 2 hari. Saja kumaha upami sehari hungkul? Tidak bisa. Teu kenging. Karena sudah ditetapkan oleh Rasul.
kan kamu ngabenten ke. Kecuali kalau memang ternyata ibu masalahnya head nate sampai tanggal 8 gitu. Kan mau mungkin atau ibu tanggal 8 saum karena masih head. Kan begitu. Mau Ustaz kalau tanggal 10-nya saum boleh itu. Karena tidak dengan kesengajaan. Karena ada umat muslim sebagian yang masih saum nate tanggal 10 hungkul we tos buku ku Rasul teh dirobi gitu. Supada sentong sami ieu negdeg abi memberi 10 hungkul we gitu. Nah, aya nu sabarang situ? Aya. Masih ada seperti itu. Jadi Rasul itu merubah, kata Rasul, faidakana amul mukmili, engke upami tahun payeun mah insyaallah sunnah yaumat tasi'a. Kenapa Rasul merubah alim sangi sareng Yahudi Nasrani, Bu? Jadi pelik gitu kan Rasul. Amit-amit, ya tas gak urang gitulah gitu. Bahasa orang mah. Lamun urang disi ibu menisigasi itunya amit-amit gabang bayi gitu. Nah aturan karena aturan Islam ke orang itu dikememet-memet, tapi ketika kita sama dengan orang kafir, ke orang dianggapnya hal biasa sami. Begitu, datu hoyong Rasul gitu. Nah, tapi ternyata belum juga Rasul tahun depan, Rasul kabujeng tuwuffiya Rasulullah. Rasulullah dimaotkeun ku Allah. Rasul wafat. Bu, berarti Rasul tidak pernah mengalami saum tanggal 9. Itu. Rasul belum pernah mengalami saum tanggal 9. Jadi ketika Rasul merencanakan, engke tahun payun mah orang saum kaping 8. Ih, tah can ge dugi tahun payun saur Ibnu Abbas, Rasul tos maut gitu. Berarti Rasul belum pernah mengalami. Kumaha tuh? Kan begitu. Apakah menjadi gugur tanggal 8-nya? Tidak. Karena Rasul sudah mengucapkan, maka hukum sudah ditetapkan. Meskipun Rasul belum mengalami saum tanggal 9. Jadi kita mah tetap harus melaksanakan tanggal 9. Dan tanggal 10 agar beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah cita-cita Rasul. Nah, karena Rasul memiliki cita-cita yang sudah ditetapkan, gitu. Kita laksanakan sebagai umatnya. Meh Rasul bunga, bahagia karena umatnya ternyata menunaikan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Gitu punya, gitu kan? Berarti kita sudah melihat lagi contoh bagaimana Rasul tidak mau sama dengan orang Yahudi dan Nasrani atau dengan orang-orang kafir. Itu Rasul. Begitu. Jadi korelasinya dengan surah Al-Kafirun menjelaskan bahwa bagaimana dakwah Rasul tidak pernah Rasulullah mencampurkan sedikit pun antara Islam dengan aturan-aturan yang di luar Islam. Tidak pernah. Sedikit pun. Dan Rasul tidak pernah terjun. Yaitu punya dalam hal-hal kesalahan. Nah, maka dari itu silahkan Bapak Ibu cirian. Dina kalenderna kaping sabaraha kaping 8 teh sareng 10 laksanakan. Maka sekarang jawaban Bapak Ibu, kenapa bulan Muharram istimewa? Karena ada syariat yang ditetapkan yaitu saum Asyura. Aya nama bahasanya Tasu'a Asyura. Saum Tasu'a Asyura gitu. Nu dikhawatirkeun teh ari awal Muharramna perayaan begitu luar biasa, ari pasauna henteu gitu. Ditinggalkeun. Nah, itu yang menjadi catatan penting untuk kita. Ya, saum Tasu'a Asyura. Nah, karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi sebetulnya masih panjang, termasuk di halaman kedua, Pak Bu, halaman ketiga ini lembar kedua. Adakah saum Muharram yang lain? Ada. Seperti saum antara akhir Dzulhijjah dan awal Muharram. Hadisna doif, bahkan maudhu. Ada juga saum dari hari ke 9 hari awal
Muharram. Hadisna doif, tidak bisa diamalkan. Itu Bu. Nah, tinggal di dia we aya. 2 hari tanpa dijelaskan hari keberapa. Itu kan aya oge. Nu penting mah saum we, iraha we 2 hari pokona mah. Hari naon we. Nah, hadisnya doif gitu. Tidak bisa diamalkan. Nah, maka yang jelas dan yang sahih adalah 2 hari, yaitu Tasu'a, Asyura, 9 dan 10. Yuk kita laksanakan cita-cita Rasulullah SAW agar Rasulullah bahagia, dan untuk mencoba dari sekarang kita berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, jangan sampai ada sedikit pun yang serupa dengan kita semua, agar kita nanti tidak malu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, mohon. Mhm. 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 Nuhun. Mhm. Mhm. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang, diantaranya gambarannya adalah Nabi Muhammad, sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, gitu, itu sudah banyak diberikan tanda-tanda gitu. Nah, dan para Nabi itu dari sejak belia, dari sejak ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukan hal-hal yang ternyata dilanggar oleh Allah. Rasul mendakwahkan Islam. Apakah sebelum Rasulullah SAW ada kewajiban berdakwah Rasul itu beragama Islam ataukah tidak? Nah, kan begitu. Itu sudah pasti. Rasulullah SAW statusnya sudah beragama Islam. Cuman syariat-syariatnya yang belum ditetapkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana syariat-syariat yang sekarang kita laksanakan. Karena Rasul pun mendapatkan wahyunya pun belum. Kalau bahasa umumnya, agamanya yang bukan disebut Islam, yaitu agamanya tauhid gitu. Jadi tetap Rasulullah SAW itu meskipun Islamnya Allah belum secara langsung memberikan mandat atau amanah dakwah, itu kan, untuk menyebarkan Islam secara langsung pada waktu itu, tapi Rasul sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala status keislamannya. Begitu. Meskipun Rasulullah belum mendapatkan wahyu, karena sebelum Rasul mendapatkan wahyu, belum statusnya Nabi, kan gitu, belum statusnya Rasul, Rasul sudah dijaga sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan-kehidupan yang begitu terjaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi kita pun belum bisa tahu gitu kan secara mendalam atau secara mendetail berkaitan dengan status Rasulullah SAW dari segi keagamaannya, tapi saya berani mengatakan Rasul itu sudah statusnya Islam gitu. Dari sejak dulu juga terjadinya pembelahan dada oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Diambil di mana ada wadah tempatnya kejelekan-kejelekan dibersihkan oleh Allah, gitu kan. Pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kisah-kisah kehidupan Rasul itulah gambaran di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Rasul agar nanti tugas dakwahnya itu berjalan. Nah, dari kebiasaan Rasul itu tergambarlah bagaimana syariat Islam itu akan disebarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang digambarkan oleh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan kebiasaan-kebiasaannya,
yang Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan dalam kehidupan Rasul. Meskipun status sebelumnya itu Rasul belum status Nabi dan Rasul gitu. Tapi gambaran di situ sudah tergambar gitu. Nah itu. Jadi saya berani menyebutkan Rasul itu statusnya sudah Islam gitu. Beragama Islam. Begitu. Itu Pak. Panginten. Dina hal eta. Itu Bu. Cekap. Piala Dunia. Ngacan. Ya. Nah itu ya. Jadi silahkan sekali lagi Bapak Ibu kalau ingin tahu berkaitan dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya wajibkan ya kepada Bapak Ibu wajib kedah gaduh buku sirah. Itu wajib kedah gaduh buku sirah. Tos meser nanti payun atau tos eta tos instruksikeun eta teh. Ya kandal oge sakieu atuh. Itu kandal ge sakieu pirage gitu kan. Sajilid eta teh. Sajilid. Ya dan tos sakitu teh. Itu pun ringkas. Karena nanti ada sejarah Rasul yang berjilid-jilid. Ini masa kieu. Gitu. Al-Mubarak Furi. Al-Mubarak Furi, karya Al-Mubarak Furi. Ar-Rahiq Al-Maktum. Judul bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Gitu. Itu Sirah Nabawiyah. Nah, itu panjang. Waktu ibu muka bukuna, atuh, tulisan unggul. Sadaya. Gitu. Jadi tulisan unggul kayak gambar-gambarna gitu. Kecuali kalau ensiklopedi, biasanya kalau ensiklopedi itu ayah, gitu, ayah gambar. Ya, ada pertanyaan Bu? Daya, mangga, kumaha? Daya, oke. Kalau daya kita cukupkan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan. Tetap masih di pembahasan surah Al-Kafirun untuk menguatkan kita agar kita benar-benar bisa menanamkan kebiasaan Rasul yang tidak mau serupa dengan orang-orang Yahudi. Gitu. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.